Assalamualaikum warahmatullah. Ada satu poin besar yang disampaikan oleh An-Nabi SAW tentang kehidupan rumah tangga, dan ini menjadi syiar di dalam rumah tangga seorang muslim, wabil khusus untuk para suami. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Ma akraman nisaa illa karim." Tidaklah seseorang itu memuliakan perempuan kecuali memang dia laki-laki yang memang mulia. Wa ma ahanahunna illa laim. Dan tidaklah ada seorang laki-laki yang merendahkan perempuan kecuali memang dari awal dia laki-laki rendahan. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahlihi. Orang yang paling baik di antara kalian, artinya paling baik di sini adalah sesuai standar syariat. Siapa mereka yang paling baik itu? Ternyata tidak hanya berkaitan dengan hablum minallah, tapi berkaitan dengan hablum minan nas. Maka dikatakan oleh An-Nabi SAW, khairukum, orang yang paling baik di antara kalian, khairukum li ahlihi, yang paling baik kepada siapa? Istrinya. Nah, sehingga dua hadis ini merupakan jargon besar dalam rumah tangga muslim. Nomor satu, tidaklah memuliakan perempuan kecuali memang dia laki-laki mulia. Jadi memang tabiatnya dia sudah mulia. Dididik dengan cara yang mulia, kemudian dia berperangai mulia, dia berhati mulia, dia berakhlak mulia, maka kemuliaan yang dia miliki akan berimbas pada dia mampu memuliakan orang lain, wabil khusus istrinya. Maka dua jargon besar ini atau dua hadis ini menjadi jargon besar dalam keluarga muslim. Kemudian yang kedua, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada siapa? Istrinya. Bukan baik kepada temannya, bukan kepada tetangganya, bukan kepada siapapun, tapi kepada istrinya secara hablum minan nas. Nah, pernikahan itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, modalnya cuma 4. Ini yang aplikatif. Bukan kemudian perkara seperti sesuatu yang terkesan teoritis ya, tapi aplikatif. Sehingga ketika 4 ini Anda masukkan ke dalam rumah tangga Anda, apapun yang terjadi baik. Saya ulang ya, apabila 4 perkara ini Anda masukkan ke dalam rumah tangga Anda, maka apapun yang terjadi baik. Suami, katakanlah separah-parahnya udah suami mau nikah lagi, udah untuk Anda baik. Katakanlah misalkan ada salah satu di antara putra-putri Anda meninggal dunia, untuk Anda baik. Katakanlah misalkan Anda harus dalam keterpurukan ekonomi ketika Anda memilih berumah tangga bersamanya, untuk Anda baik dengan 4 syarat. Nomor 1, memilih pasangan yang tepat. Maka ketika pilihannya sekedar karena perangai zahir, belum tentu tepat. Sehingga orang yang mengawali pernikahannya dengan sesuatu yang tidak bernilai ikhlas karena Allah, hanya karena nafsu yang dilihat oleh matanya dan keinginan untuk memilikinya, nampaknya berat untuk dapat bahagia. Paling bahagianya dia ya seketika ijab kabul dok, ijab kabul, hubungan suami istri setahun, setelah itu mungkin karena apa? Iya. Dan saya sampaikan ini pemirsa, untuk saya, untuk teman saya, dan untuk semua teman-teman dekat saya. Pada akhirnya kita akan sepakat, kita itu akan nyaman tinggal bersama pasangan kita, bukan dengan fisiknya tapi dengan akhlaknya. Wes, titik terakhir itu sudah. Kita semuanya di titik itu, kita akan dapat satu titik di mana pada posisi itu kita akan meyakini ternyata betul. Yang menjadikan saya nyaman bersama dia akhlaknya, bukan fisiknya. Yang menjadikan saya merasa tenang berada di sampingnya adalah akhlaknya, bukan fisiknya. Adalah akhlaknya, bukan hartanya. Adalah akhlaknya, bukan kedudukan ataupun jabatannya. Nah, maka ketika
Poin pertama, pilihan tadi sudah tidak tepat. Pilihan yang tidak tepat tidak akan mendatangkan rumah tangga yang tepat. Nah, maka nomor satu pemirsa, pilihan. Jangan gegabah dalam urusan memilih pasangan. Karena siapa yang Anda pilih adalah orang yang akan Anda harapkan menerima kekurangan Anda. Bukan cuma kelebihan. Kalau kelebihan nggak usah diajarin. Menerima kelebihan orang lain itu nggak perlu les. Apalagi kelebihan berat badan, Ustaz. Kalau itu perlu itu perlu treatment khusus. Treatment khusus. Itu timbangannya juga timbangan khusus. Jadi dia kalau timbangannya orang lain berarti di nol untuk start awalnya itu, kalau dia dimundurkan dulu 40 kilo. Sehingga nanti ketika naik gitu dia dapat space 40 kilo dulu. Jadi dikurangi 40, Masya Allah. Nah, maka artinya Anda pilih seseorang yang orang ini kemungkinan besar akan mengetahui kekurangan Anda, karena 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam sepekan, 30 hari dalam sebulan kumpul bareng Anda. Maka nggak ada lagi yang ditutupi. Cara ngomong, cara marah seperti singa. Subhanallah. Masya Allah, ramai itu singa. Pertamanya kita tulis makan, Ustaz. Makan deh. Jadi Abi tidak suka marah, tapi kalau marah seperti singa. Jadi sekalinya marah seperti singa. Dan tapi orang melihatnya tuh selalu sisi yang terlihat negatif memang. Karena apa? Tidak melihat depannya. Abi nggak suka marah. Artinya marahnya jarang banget gitu loh. Hampir nggak pernah saya. Hampir nggak pernah. Tapi yang dilihat justru hal yang sedikit. Nah, ini loh. Ini kan juga perlu dibenahi nih. Anak kecil keren, tapi ketika dia punya kesempatan curhat. Tapi menarik tadi Ustadz ketika Ustadz sampaikan bahwa pada akhirnya kita semua sepakat kita nyaman dengan pasangan kita itu tentang akhlaknya. Akhlaknya. Meskipun banyak sekali orang tetap berkomentar, ya mana bisa Ustadz akhlaknya kalau nggak punya uang, mana bisa Ustadz akhlaknya. Tetap banyak orang yang menampik seperti itu. Nah, padahal mereka tidak paham. Akhlak itu dasar dari semuanya. Iya. Orang kalau akhlaknya baik, mau ada duit mau nggak ada duit tetap baik. Orang kalau akhlaknya baik, pasangannya kaya ataupun pasangannya miskin, dia tetap bisa berbakti. Orang kalau dari awal akhlaknya baik, dia tidak peduli pasangannya bakal sakit akan dia rawat atau pasangannya akan sehat walafiat, dia berbahagia bersama. Itu karena akhlak. Kalau istilah sekarang tuh down to earth. Down to earth. Apa artinya? Gali sumur. Gali nanas itu. Gali nanas. Membumi, Ustaz. Jadi membumi. Senantiasa dalam keadaan apapun dia tahu itu. Asalnya dia. Itu kan akhlak. Karena akhlak itu sikap spontan yang keluar ketika kita menghadapi sesuatu yang mengejutkan. Iya. Kita bereaksi apa? Yaitu akhlak kita. Seketika miskin, tenang, akhlaknya bagus. Seketika kaya, nggak sombong, akhlaknya. Jadi bukan sesuatu yang nunggu 2 hari, 3 hari, tapi sikap spontan, reaktif atas sesuatu aksi. Itulah akhlak. Maka nomor 1, jangan meremehkan urusan pilihan ketika Anda mau menikah, karena orang yang Anda pilih adalah orang yang akan mengetahui semua keburukan Anda. Sehingga Anda memilih seseorang yang Anda yakin ketika keburukan saya terbongkar di hadapannya, dia adalah pasangan yang paling menerima saya apa adanya. Nomor 2, setelah memilih pasangan yang tepat, nomor 2 adalah ingat, rumah tangga itu akan menjadi baik dengan ibadah. Maka senantiasa kita ucapkan tidak ada kebaikan kecuali di dalam taat kepada Allah. Maka ketika memilih tadi, salah satu kriteria selain akhlaknya adalah agamanya. Karena kita akan berumah tangga dengan seseorang yang mendampingi kita dalam mengarungi rumah tangga yang kompas arah terakhirnya adalah ridhonya Allah. Dan ridhonya Allah nggak mungkin diterima kecuali dengan ibadah. Nah, sehingga ketika rumah tangga itu penuh dengan ibadah, barusan pagi tadi kita dengarkan dari Ustadz Abu Hilal, jadi jin yang akan merusak pun, itu ternyata saya baru dengar juga, ada jin yang ketika mencari posisi kita, tidak bisa mendetek. Jadi nggak kelihatan, kok ada suara, kok cuma suara, orangnya nggak kelihatan.
Ada yang bahkan suaranya pun tidak terdengar oleh jin. Atau bahkan ada ketika jin itu mendekat, orang ini nampaknya senantiasa menjauh. Ternyata faktornya apa? Kedekatan dia kepada Allah. Salatnya baik, baca Al-Qur'annya istiqomah, sehingga gangguan-gangguan entah itu dari bangsa jin ataupun dari kalangan manusia, bukan kita yang menyelamatkan, tapi Allah. Karena Allah berjanji melalui Nabi Muhammad, apabila kita menjaga Allah, maka Allah yang akan menjaga kita, termasuk dengan datangnya orang ketiga yang tidak sesuai dengan syariat. Kalau sesuai dengan syariat itu yang tidak kita bahas. Nah, kemarin juga beliau sampaikan intinya adalah menguatkan jiwa, Ustaz. Jadi jadi jiwa itu adalah, maksudnya adalah iman. Jadi ketika seseorang itu kuat jiwanya, seperti halnya Umar bin Khattab itu, bahkan setan pun lari. Kabur, ya, betul. Seperti itu, karena saking kuatnya jiwanya, imannya itu. Betul, itu masuk sekali, dan itu makna itu sering kita baca tapi belum dapat yang satu ini. Jadi kekuatan jiwa itu diartikan ruhaniyah, keimanannya, sehingga setan jangankan ganggu, ketemu di gang lari. Masya Allah. Jadi ketika imannya kuat itu, setan lari, maka tentu seseorang harus terus menguatkan jiwa. Makanya ada ayat, Ustaz, mungkin Ustaz lebih tahu ya ayatnya, bahwa sihir itu ternyata lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Maka ketika ada orang yang terkena sihir, itu bukan sihirnya yang kuat, tapi jiwanya yang lemah. Betul sekali. Seperti itu. Maka langkah satu-satunya tentu menguatkan jiwa dengan ibadah. Sepakat, tepat sekali. Nah, maka yang kedua, ibadah. Sudahlah, jadikan rumah tangga kita itu tempat di mana kita sedang mengabdi kepada Allah. Pengabdian suami kepada istrinya itu diniatkan ibadah. Pekerjaan istri dalam rangka melayani suami diniatkan ibadah. Bahkan sekarang muncul banyak child free yang sempat kita bahas sudah lama dulu. Karena mereka tidak menganggap repotnya mereka ketika mengasuh anak itu bernilai ibadah, sehingga mereka menganggap anak itu ngerepotin. Nah, coba semuanya dijadikan ibadah, maka Allah akan jaga rumah tangga kita. Sementara sebaliknya, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang berpaling dari peringatannya Allah, tidak mau ibadah, maka Allah akan berikan untuknya kehidupan yang sempit. Ya, dengan suaminya direbut orang, dengan dikecewakan oleh sahabatnya yang dia tidak menganggap sahabat itu ancaman, ternyata justru menjadi ancaman terbesar. Allah kasih kehidupan yang sempit. Maka nomor 2 ibadah, nomor 1 pilihan tepat, nomor 2 ibadah. Nomor 3 apa? Saya tidak ngomong syukur, karena syukur itu perkara yang menurut saya tidak terlalu berat untuk dilatih. Bagaimana mungkin syukur itu berat, sementara orang bersyukur itu karena nikmat. Lah kalau sudah dapat nikmat tidak mau bersyukur, malah aneh, Ustaz. Malah aneh. Tidak standar tadi ya. Tidak standar, karena apa? Justru kalau dia paham, syukur yang dia lakukan itu menjadikan nikmatnya oleh Allah dijaga. Kan begitu. Nah, maka yang ketiga yang kita maksud di sini apa? Sabar. Karena kata Amirul Mukminin Umar ibn Khattab, yasiru al-abdu ila ridha rabbih bijanahaini. Seorang hamba itu terbang menuju keridhaannya Allah dengan 2 sayap. Sayap yang pertama asyukur, sayap yang kedua as-sabr, syukur dan sabar. Dan ketika salah satunya hilang, dia tidak akan bisa terbang, apalagi dua-duanya. Tapi dalam rumah tangga sabar. Kenapa sabar? Ketika suami Anda baik, Anda tidak perlu dilatih untuk syukur. Ketika istri Anda baik, Anda tidak perlu dilatih untuk syukur. Ini gambaran kasarnya, nggak perlu dilatih, karena ya kalau nggak bersyukur keterlaluan. Nah, tapi yang kita maksudkan di sini, sebagaimana poin pertama yang kita sampaikan, dunia penuh dengan ketidakpastian, maka yang dilatih sabarnya. Saya udah ikhtiar cari suami terbaik, saya ikhtiar cari istri terbaik, ditambahi dengan husnudzon, rumah tangganya juga penuh dengan ibadah. Ternyata ada sesuatu kayak tiba-tiba muncul petir di siang bolong di dalam rumah tangganya, maka yang diperlukan apa? Kekuatan sabar. Dan sabar itu adalah seni menahan diri. Maka cara sabar terbaik level awal, diam.
Maka Rasulullah bersabda, "Idza ghadhiba ahadukum falyaskut." Apabila salah seorang di antara kalian marah, hendaknya diam. Karena kebanyakan orang ketika marah banyak berbicara, itu dia akan sesali, ya kan? Maka rumah tangga yang ketiga, sabar, minta sama Allah dikuatkan sabar. Ketika melihat ada dari suami yang kurang menyenangkan, ya Allah kuatkan kesabaranku. Ketika melihat dari istri sesuatu yang kurang menyenangkan, ya Allah kuatkan sabarku. Jangan sampai karena kita tidak sabar, kita mencari pelampiasan keluar. Sehingga disebutkan oleh Asy-Syaikh Ali At-Tantawi rahimahullahu ta'ala, barang siapa tidak mendapatkan kepuasan secara lahir ataupun batin dari istri pertamanya, kemudian karena landasan tidak puas tadi dia menikah yang kedua, maka dia tidak akan dapatkan kepuasan itu pada istri keduanya, bahkan ketiga, bahkan keempat. Karena yang dia cari kepuasan secara lahir dan batin itu dari manusia yang Allah ciptakan tidak sempurna. Jadi kalau pendorong kita nikah kedua, nikah ketiga, nikah keempat, itu ternyata untuk menutupi kekurangan istri kita, maka kita akan temukan kekurangan pada istri berikutnya, pada istri berikutnya, dan istri berikutnya. Tapi barang siapa menikah lagi betul-betul karena dia bukan hanya untuk menutupi kekurangan istrinya, tapi dia berniatkan ibadah, dia meniatkan diri mendekatkan diri kepada Allah, dia niatkan bertanggung jawab, dia niatkan menjauhkan diri dari perzinaan, maka tentu itu sesuatu yang baik. Nah, maka yang ketiga sabar. Yang keempat apa? Tawakal. Wes, lepaskan, serahkan semuanya hanya kepada Allah, Zat yang maha kuat, yang maha penyayang, yang maha mengetahui, yang maha mengasihi. Serahkan semuanya kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Kalau sudah sampai pada level tawakal, Allah yang jamin, Allah pasti cukupi semuanya. Tapi ingat tahapannya, pilih yang benar dulu, ibadah dulu, sabarnya kuatkan dulu, baru poin terakhir tawakal. Artinya tawakal Anda melewati anak tangga yang benar, melewati proses yang benar, sehingga tawakal itu betul-betul tawakal yang sah, sehingga Allah akan berikan janjinya, fahuwa hasbuh. Dan dikatakan oleh para ulama, jarang orang yang sampai level tawakal kemudian Allah kecewakan dia. Bukan jarang, tidak ada. Kalau sudah sampai level apa? Tawakal. Nabi Ibrahim ketika mau dilemparkan ke dalam api, menolak bantuan dari malaikat Jibril. Kalau dari kamu Jibril saya tidak perlu, tapi kalau dari Allah saya perlu. Malaikat Jibrilnya pergi, tawakal total, pertolongannya Allah datang. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nah, itu modal di dalam rumah tangga.